Kristen apakah manusia? Bukan. Bukan. Sebab Nabi Yesus menolak sembahan mereka. Baca Matius 7, 22, 23. Aku tidak mengenal Kristen. Sorry lah, aku tak mengenal Kristen. Sorry kata Yesus gitu. Berarti yang mereka sembah selama ini, yang mereka pakai namanya mengusir setan selama ini bernubuat. Itu bukan anak Maria. Lalu siapa? Nah, ini yang akan kita ulas ke depan. Silakan. Ya, Bang Hasan. Silakan ditanggapi Bang Hasan. Ya gampang cuma itu mah pertanyaan anak SD. Ya pertama, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia itu Muhammad. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Jika Allah punya anak, maka aku dalam kurung Muhammad akan menjadi yang pertama menyembahnya. Kedua, apakah Tuhan itu harus disembah dengan keliling aku Tuhan, sembah aku, sembah aku? Tidak. Sebab apa yang disebut Tuhan dari apa yang dia kerjakan. Lain dengan kamu ya menyebut Allah Akbar, tapi bunuh manusia. Lain dengan kamu, Allah itu satu, tapi membubarkan ibadah orang. Nah, lain dengan kamu, ya punya Allah tapi sujudnya kepada kiblat. Silakan. Baik. Az-Zukhruf itu justru menentang ajaran Kristen yang mengatakan pencipta langit dan bumi itu punya anak. Orang Yahudi, ketika mereka mengatakan anak Tuhan, itu artinya adalah orang yang soleh, manusia yang taat kepada perintah Tuhan, seibarat anak yang taat kepada perintah ayahnya. Baca kitab Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi orang Yahudi mengaku sebagai anak-anak Elohim, itu maksudnya adalah hamba-hamba Elohim. Makanya Yesus itu mengaku sebagai hamba. Yesus itu mengaku sebagai anak artinya hamba. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu adalah hamba. Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, Inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Jadi mustahile pencipta langit dan bumi itu punya anak. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu sudah diajarkan dari sejak zaman dahulu, dari kaum terdahulu. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi tidak ada yang menemani Tuhan. Tak ada Tuhan menemani Tuhan. Gak ada. Tuhan adalah entitas tunggal yang absolut. Berdiri sendiri. Tak punya istri, tak punya tante, tak punya paman, tak punya sepupu, tak punya opong. Tidak seperti ente. Kenapa demikian? Karena makhluk yang datang kepada Paulus ngaku Yesus, Anda kira Yesus yang punya silsilah, yang punya keluarga. Padahal bukan Yesus itu yang Anda sembah. Makanya Al-Quran mengatakan, Subhana Rabbis samawati wal Rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik tahta arash, dari apa yang mereka sifatkan, yaitu Tuhan memiliki anak bayi. Jadi begitu saudaraku, tak ada hubungannya dengan permasalahan ini. Nabi Muhammad tidak mengaku Yesus itu manusia. Kata siapa? Kata siapa? Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Malah kemudian di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kemudian pemahaman akidah yang mantap kepada umat Islam. Apa itu? Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Nabi Isa itu hanyalah seorang anak manusia suci. Jadi jangan memperbodoh diri. Ini tema adalah tema yang diluruskan Islam. Ketika kalian menyembah anak manusia katanya, padahal ternyata kamu nggak menyembah manusia. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang kalian sembah berkongko-kongko itu adalah iblis yang durhaka. Ketika Anda bertemu dengan Yesus nanti di yaumil akhir, di hari terakhir, apa kata Yesus kepada kalian orang Kristen? Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen.
Berarti yang selama ini Anda sembah, ngobati orang pakai nama Yesus, mengusir popok, mengusir parakang, mengusir padale, mengusir tuyul pakai nama Yesus, bukan Yesus anak Maria. Baca itu dalil, baca kitab lo. Matius 7 jelas mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan tuh. Itu siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Jangan kau cari umat lain. Jangan kau cuci tangan. Itu kalian. Bukankah kami ketika hidup di bumi memanggil engkau Tuhan, memanggil bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu, wahai Yesus. Pada saat itulah aku Nabi Yesus berkata kepada Kristen, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat apa? Pembuat apa? Pembuat onde-onde, bukan. Pembuat kue lapis, bukan. Lalu apa? Pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Hah? Kemana? Hah? Ke jonggol? Ke neraka. Ke neraka. Itu fakta, itu real. Maka apa yang diterangkan Al-Quran? Innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiya. Nabi Isa yang datang kepada kaumnya Bani Israel lahir tanpa ayah, hanya seorang manusia. Ente aja yang menuhankan sosok yang ngaku Yesus tapi bukan Nabi Yesus, bukan Nabi Isa, bukan anak Maria, bukan anak Miriam, bukan anak Maria. Kalian yang mempertuhankan itu. Kata Yesus sebelum terangkat ke langit, apa katanya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, dan penyesat itu berkata, akulah Kristus. Matius 24 nomor 4, nomor 5. Nomor 24-nya mengatakan apa? Camkanlah, nomor 23, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu, wahai kaumku Bani Israel. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu, Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mujizat, kekuatan. Fungsinya sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang, murid-murid pilihan juga. Terbukti enggak pernyataan Yesus bahwa datang Kristus palsu? Terbukti. Apa buktinya? Baca Galatia 1 nomor 1. Baca tuh kitab Anda tuh. Paulus pendiri agama Kristen mengatakan apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia loh. Bukan manusia loh yang datang kepadaku mengajarkan aku Injil. Lalu siapa? Yesus. Ya, kalau ada Yesus yang bukan manusia, kalau ada Kristus yang bukan manusia, berarti dia tidak diurapi. Kalau ada Yesus tidak diurapi, berarti dia Yesus palsu. Karena Yesus asli itu diurapi. Kenapa dia diurapi? Karena dia manusia. Kalau dia bukan manusia berarti dia tidak diurapi. Kalau dia tidak diurapi berarti palsu. Berarti yang datang kepada Paulus Kristus palsu. Itu yang kau sembah, Cak Ayu. Jadi kata siapa orang Kristen itu menyembah manusia? Bang Suma mengatakan nehi merica ketum berjahe. Orang Kristen tidak menyembah manusia. Tetapi orang Kristen saudara kita yang kita sayangi, yang kita cintai, yang imut-imut ini, saudara Hasan, itu bukan menyembah manusia, tetapi menyembah manusia palsu. Itu kata Paulus, bukan kata saya. Sekali lagi silakan Anda baca Galatia 1 nomor 1 lengkapnya di data 11 nomor 12. Silakan. Jangan panas, santai, relax. Sudah selesai Zuma? Ya, sudah. Ya, jangan nangis. Ya, santai. Pertama, menurut Ulangan 18 ayat 15 sampai 22, tidak ada nabi dari Arab.
Oke? Gak ada urusan dengan itu. Kita Ya, tidak nggak ada. tidak membahas Betul. tentang Ya, Muhammad lu Nabi. sembah siapa? Muhammad lu sembah siapa? Kenapa lari ke Hah? sono? Eh, Temanya apa? siapa yang suruh sembah bilik di padang gurun? Qulu Baca Al-Hajj amanna billah 29. wa ma unzila ilaina wa ma Siapa yang unzila suruh ila sembah bilik di padang Ibrahim wa gurun? Ismail wa Baca Ishaq Al-Hajj wa 29. Yaqub wa Dan Albas. bersihkan kotoranmu dan tawaflah Saudara, Ka'bah itu. saya mengganggu Anda karena Anda tidak Umar, jangan menjawab. lari dari omonganmu. Ini yang kita bahas. Siapa Apakah yang berkata? Kristen Tuhannya manusia? Jangan kesurupan apa? Yesus punya alat apa? Siapa yang berkata? Jangan Kata saya atau kata kita? kesurupan. Kalau Ayo. Yesus anak Siapa Maria yang punya punya Bapa? Tuhan Bapa, Alkitab berarti dia catat. manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Takutkah? Zuma, takut baca yang benar. Saudara Hazan, tema kita bukan ke sono. Iya, kamu menyembah siapa? Qulu amanna billah wa ma unzila Kamu ila sembah Ibrahim siapa, Zuma? wa Ismail wa Siapa yang di Ishaq padang wa gurun yang kamu Yaqub wa sembah? asbat wa ma Di utiya dalam Musa bilik. wa Isa. Udah selesai. Ya baca. Bukan itu yang kita Bersihkan bahas, kotoran dan kawanku, tawa-tawa itu. saudaraku. Apa? Bukan itu yang Itu kita bilik bahas. padang gurun. Tolong host dinaikkan Kristen yang lain. Ini udah nggak sanggup dia, udah gemetaran lututnya, nggak bisa lagi standar 2. Jangan diturunkan juga. Iya. Yang saudara kita Muslim yang tidak bikin kopi aja yang diturunkan. Yang lain kan lagi nyapu, ada yang nyuci, ada yang bikin kopi, ada yang bikin nasi goreng. Itu yang diturunkan. Tapi yang diam-diam baik turunkan aja, naikkan yang Kristen. Siap, Bunda. Takut juga kalau banyak Muslim di sini matanya cuma melotot liatin Bang Zuma. Takut juga aku nak konsentrasi, aku ditatap-tatap sama Muslim sendiri gitu loh. Mau kuapain coba kalau Muslim yang tatap aku begitu sadisnya, mau kuapain? Tapi kalau Kristen natap aku semangat. Ini ada lagi yang natap aku sambil lirik-lirik sambil nyapu. Jadi nggak enak aku bernarasi. Silakan. Iya, Polkot, monitor, Polkot. Polkot. Or, Dibuka aja mute-nya, Polkot. Polkot. Oke, mohon maaf saya turunkan ya. simpan saja. Tidak monitor. Izin abang-abangku semua, bang semua, aku izin turun biar ada 2 ruang buat Oten. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda. Enggak, bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku juga ada pekerjaan lain, bang. Ada pekerjaan lain, bang. Satu ekor aja sulit. Di sini aja Bang, sini aja. Aku bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gurunda. Siap, Bang Suma aja Bang Suma. Siap, Saya guru bagi Kristen, bukan bagi Muslim. Silakan. siap. Oten ini kan mengatakan bahwa mereka ini di hari Minggu itu mereka pergi ibadah ke gereja. Enggak. Nah, ini kan perkataannya Oten kan demikian. Ya. Kalau saya perhatikan ini lebih mirip seminar ini, Gurunda. Ya, terlepas dari apapun yang saudara kita lakukan di sono, yang kita tahu bahwasanya menurut doktrin yang muncul di kalangan mereka sendiri, mereka itu bukan lagi hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan, mereka adalah anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan yang mereka maksud ya kita tahu sendiri kan, bagaimana Paulus sendiri yang mengatakan bahwasanya kalian bukan lagi hamba Tuhan. Nah, kalau mereka bukan hamba Tuhan, ya lalu mereka hamba siapa? Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris surga oleh Theos, oleh dewa. Mereka bukan lagi hamba. Di Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Nah, jadi mereka bukan lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kalau mereka melakukan seminar, bisa jadi pendalaman materi, kelihatannya segitu. Karena kalau mereka kita katakan menyembah atau beribadah atau menghambakan diri, ya mereka
keciduk menghambakan diri kepada siapa sementara mereka bukan hamba Tuhan menurut Paulus. Menurut Paulus Galatia 1, Galatia 5:1, Galatia 4:7. Begitu abangku. Lagian di Roma 6 nomor 14 Paulus mengajarkan bahwa mereka orang-orang Kristen tidak berada di bawah hukum Taurat lagi, tetapi di bawah kasih karunia. Itu dalilnya. Jadi mereka nggak hidup di bawah hukum aturan Tuhan berupa Torah. Begitu saudaraku. Lanjut. Iya, karena kan di beberapa diskusi saya dengan Oten ini saya selalu mengatakan bahwasanya mereka mengatakan hari Minggu itu ibadah. Dan di dalam Bible sendiri tidak ada perintah hari Minggu ke gereja itu beribadah. Kan demikian, Guruna. Nah, mereka membantah keras itu. Iya, sebenarnya Minggu dalam tradisi Roma Yunani itu Kyriaki. Kyriaki itu adalah hari spesial untuk menyembah dewa matahari. Kalau mereka memegang teguh ajaran para nabi, maka dalam bahasa Yunani hari Sabtu itu Sabaton. Perintah di dalam kitab mereka, perintah yang muncul di dalam kitab yang mereka ambil dari terjemahan kitab Yahudi, Keluaran 31:14 itu perintah membunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabaton, hari Sabtu. Kenapa mereka pindah ke hari Minggu? Karena mengikuti tradisi. Tradisi siapa? Para penyembah dewa-dewa yang ada pada zaman itu, yaitu spesial hari Kyriaki, hari penyembahan dewa matahari, Sunday, hari matahari. Tidak ada perintah memang, betul itu, nggak ada perintah. Kenapa mereka menanggalkan itu? Karena Paulus mengajarkan dalam Kolose 2 nomor 16, jangan lagi mau diatur tentang hari-hari raya, hari-hari ibadah, jangan mau diatur. Paulus loh yang mengatakan, bukan Bang Zuma. Kolose 2:16. Lanjut. Baik, terima kasih penjelasannya, Gurunda. Sama-sama sahabatku. Jadi Nabi Isa nggak pernah disembah, Yesus juga nggak ngaku disembah. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni, apakah engkau wahai Isa yang mengajarkan mereka manusia-manusia cuplis ini menyuhankan dirimu beserta ibumu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Nabi Isa menolak itu. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku mengajarkan sesuatu yang bukan hakku. Tidak mungkin aku mengajarkan mereka menyembahku. Sesungguhnya yang kuajarkan ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah, sembahlah Allah Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jelas tuh ajaran Nabi Isa. Begitu juga Yesus. Yesus juga mengajarkan kaumnya Bani Israel menyembah hanya kepada Bani Israel hanya diajarkan menyembah kepada Allah. Markus 2:12, 29. Jelas itu. Dan juga di dalam pengakuan beliau Yohanes 17:3. Hidup kekal menyembahnya kepada Tuhan yang benar, yaitu yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Dan dirinya didudukkan hanya sebagai rasul. Jadi baik Al-Quran maupun Bible dalam tataran pengajaran Isa dan Yesus sama-sama mengajarkan la ilaha illallah. Hanya itu saja. Nah, sementara mereka datang dari barat, bergemuruh, bergelombang dari barat bersama dengan penguasa-penguasa dunia datang ke Nusantara mengajarkan menyembah kepada sosok yang mereka sembah ibadahi di hari Minggu bernama Yesus Kristus. Adakah Yesus anak Maria mengajarkan itu? Tidak. Ya itulah yang harus kita sampaikan kepada mereka. Jadi tujuan kita di Komal-Komal itu bukan mau menista mereka, mau rendahkan mereka, enggak. Kita ajak mereka kemudian untuk kembali kepada kadarnya sebagai makhluk termulia. Manusia yang dicipta dengan sempurna. Manusia yang hidup, yang dicipta dengan penuh berkat. Kejadian 1 nomor 28.
Begitu juga Kejadian 5 nomor 2, manusia dicipta laki perempuan dengan berkah Tuhan. Jadi kita ini makhluk yang penuh dengan berkah, kita ajak mereka kembali kepada jalan berkah ini. Seperti itu. Jadi tugas kita, ya memang kita harus tegas mengajarkan, menyampaikan, karena mereka tidak bisa lagi berlemah lembut. Contoh yang tadi, kita kasih paparan, penjelasan berdata, harusnya dia bantah, malah lebih besar kebencian yang disampaikan terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam. Padahal Islam itu bisa dipahami, wal yatazakkara ulul albab, apabila syarat utama dilalui. Apa itu? Berakal sehat. Apa buktinya orang yang sudah berakal sehat? Tanda-tandanya meninggalkan penyembahan terhadap makhluk roh. Karena roh itu adalah makhluk imateri yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda-tanda orang berakal sehat meninggalkan penyembahan terhadap makhluk. Kalau mereka masih menyembah makhluk lalu mau membahas Al-Qur'an, pasti hanya mengolok-olok. Jadi nggak usah dilayani. Izin Gurunda, Siap. saya sapa dulu. Bang Suma aja, Bang. Nanti makruh puasa, kepala saya jadi besar. Ya, Semar, monitor Semar. Ya monitor Kang, monitor. Ya, Abang Islam apa Kristen? Saya Kristen Bang. Kristen. Oke. Iya, baik. Bang. Abang siap mau berdiskusi? Buka aja mute-nya Bang, nggak apa-apa. Bisa Bang, bisa, tapi nggak ahli-ahli banget ya Bang ya. Tapi maksudnya tanya jawab aja. Artinya kalau mau diskusi saya izinkan bertanya sama siapa ini, Bang Zuma ya. Salam kenal Bang Zuma ya. Salam Ya. kenal, Bang. Iya, mau bertanya tentang kitabnya. Abang juga nanti bertanya sama saya gantian. Gimana Bang? Boleh. Silakan. Dulu, lanjut dulu. Ya, baik. Oke. Ketika ada tuduhan terhadap Kristen menyembah manusia, maka Bang Suma hadir mengatakan tuduhan itu keliru. Saudara kami Kristen yang kami kasih itu tidak menyembah manusia. Jadi saudara Kristen tidak perlu bersusah-susah mengatakan untuk sembahan kami 100% manusia, 100% Tuhan. Enggak perlu. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan kalian itu bukan 100% manusia, tetapi 100% bukan manusia. Apa buktinya? Paulus yang mengatakan itu. Bahwa yang mengajarkan 13 kitab kepada Paulus itu bukan manusia. Dengan kata lain, saudara kami Kristen tidak menyembah manusia. Nah, sekarang yang jadi masalah bukan di situ poinnya. Ketika saudara Kristen memiliki sembahan bernama Yesus Kristus, yang ternyata bukan manusia, berarti sembahan saudara kami Kristen ini bukan anak Maria. Masihkah ada Yesus lain selain Yesus anak Maria? Tanya Yesus. Yesus, ya paman, adakah Yesus selain dirimu? Banyak. Kata Yesus, banyak. Di mana dalilnya? Baca apa yang ditulis oleh Matius. Di mana Bang? Matius 24 nomor 24. Apa itu? Banyak Kristus palsu yang memakai namaku, bahkan dilengkapi dirinya dengan mujizat tanda-tanda dahsyat. Untuk apa itu Bang? Untuk menyesatkan banyak orang. Nah, item kedua adalah, adakah Yesus, Nabi Yesus, utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, mengajarkan mereka Bani Israel beribadah menyembahnya di gereja pada hari Minggu? Ada enggak? Oh, ternyata enggak ada. Berarti murni yang disembah oleh saudara kami Kristen bukan manusia. Dengan kata lain, bukan anak Maria. Yesus siapakah dia? Elohim, pencipta langit dan bumi, banyak gelar. El Eroi, Al-Quddus, banyak gelar beliau. Yehova, Elohim, Adonai, Hashem. Tapi tidak pernah bergelar Kristus. Lalu siapa ini yang datang kepada Paulus bergelar Kristus tapi bukan manusia?
Nah, saya kira itu pertanyaan saya, saudaraku, mungkin bisa diulas sambil saya nunggu pertanyaan dari saudara. Silakan. Semar. Iya, Bang Semar. Mute-nya, Bang. Dibuka aja, Bang, mute-nya, Bang. Bang, terima kasih banyak. Saya kan nggak tahu ya Bang. Pertanyaan saya dasar-dasar aja dulu kepada Bang Zuma nanti. Tolong di ini kan. Di dalam kalimat ada ayat lah, kepada dasar-dasar aja dulu lah. Bacaannya surat Al-Ikhlas ya Bang. Tapi kenapa di dalam Al-Quran tidak ada sedikit pun keikhlasan di dalamnya? Mengajarkan sedikit pun, itu poin pertama. Dan kalimat di situ juga mengatakan bisa dianukan ya Bang, secara keilmuannya nanti dasar-dasarnya aja dulu. Bacaannya kul huwallahu ahad. Kul, katakan, huwa, dia laki-laki. Iya kan? Huwa, dia laki-laki, berdasarkan bahasa Arab bisa dicek ya. Artinya jamaknya mudzakkar Bang ya. Kalau dia muannas Allah, artinya Allah laki-laki dong Bang. Iya, ahad ya. Kul huwallah ahad. Ahad berarti menurut kalender Masehi itu hari Minggu Bang. Itu gimana menurut sudut pandang Bang Zuma terhadap ayat tersebut? Terus mengatakan bahwasanya tidak menyembah kepada manusia, dan kita tidak menyadari bahwa Muhammad di saat ditanya juga sama Sayyidina Umar mengatakan, siapakah engkau sebenarnya Umar? Ana Ahmad, kalau nggak salah, apa bacaan? Ahmad bilamim wa ana Arabian bila ain. Ana Ahmad tanpa mim itu ahad, wa ana Arabian bila ain berarti tanpa ain itu rob. Iya enggak? Bukankah itu juga mengaku Tuhan? Di kalimat yang lain ada bahasa kul ingku kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ketika katakan ya, kalau kul katakan kalau engkau ingin dicintai Allah, iya kan? Maka apa kalimatnya fattabi'uni? Itu kalimat siapa Bang? Fattabi'u, ikuti aku. Pertanyaan saya, itu firman apa namanya, saya kurang paham bahasa Arab itu. Itu kalimat Al-Quran, itu kata Allah apa kata Muhammad Bang? Maaf Bang, maaf. Ya, lanjut, Silakan, Bang. apa Pak? Dasar-dasar aja dulu Bang. Oh iya, Gimana cara menjelaskan artinya kalau Anda itu sangat adalah mendalami kata Islam, karena ini masih Allah? dasar. Gini Bang ya, nanti kan bisa tarik ke atas nanti pelan-pelan tentang masalah kepada ketuhanannya nanti. Iya. Gimana di situ kalimat fattabi'uni bisa itu kata Muhammad apa kata Allah? Itu masuk kepada entah isim, fiil, apa huruf, sehingga kita betul-betul memahami kalimat di situ Bang. Silakan Bang. Oke. Baik. Jadi yang pertama, ketika menggunakan kata huwa, kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah dalam Al-Quran tidak sekalipun menggunakan kata ganti bentuk feminim atau muannats. Kata ganti Tuhan selalu huwa, maskulin, tidak pernah menggunakan feminim, hiya. Tentu di sini tidak menunjukkan bahwa Tuhan berjenis kelamin laki-laki bagi orang yang berakal. Kenapa? Karena orang berakal tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan makhluk, sehingga dia punya jenis kelamin. Lagi pula ayat suci Al-Quran ini datang kepada bangsa Arab yang mengerti tatanan bahasa mereka, sementara saudara memaknainya dengan bahasa Indonesia. Bukan juga dalam data kul huwallahu ahad itu untuk melegitimasi superioritas kaum laki-laki, enggak. Allah Maha Adil dan tidak pernah membedakan kelas-kelas dalam masyarakat termasuk kelas genjar. Itu yang Anda harus pahami. Ada dua alasan setidaknya mengapa kata ganti Tuhan dalam Al-Quran selalu maskulin. Yang pertama adalah karena tradisi penggunaan bentuk muzakkar pada kata ganti Tuhan semata-mata mengikuti tradisi bahasa Arab
yang memang selalu menggunakan kata ganti muzakkar dalam merujuk kepada Tuhan, kepada sembahan, kepada ilah. Catat itu dulu. Jadi jangan Anda merasa bahwasanya oh ini harus dimaknai dengan rasa bahasa Indonesia. Anda ketinggalan zaman. Damir goib atau kata ganti orang ketiga dalam kaidah bahasa Arab selain huwa juga adalah huma, hum, hiya, hunna. Dan yang menunjukkan jumlah yang satu hanya huwa dan hiya. Jika Allah Subhanahu wa taala menggunakan selain kedua kata itu, jelas tidak masuk akal. Kenapa? Karena Allah selalu menegaskan sifat keesaan yang melekat pada dirinya di setiap kitab suci yang diwahyukan kepada para nabi-nabi, meski sebelum Al-Qur'anul Karim. Itu yang perlu saudara pahami. Maka ketika kami umat Islam kemudian dikatakan huwallahu ahad, itu apakah dia laki-laki? Enggak. Yang bermasalah itu adalah Kristen dalam hal ini. Maaf. Kenapa? Karena Kristen dipahamkan Tuhan itu serupa dengan manusia. Manusia itu coy, ada dua jenis kelamin. Kalau Tuhan lu sudah pernah lahir jadi laki-laki, kami menunggu kapan dia lahir sebagai wanita. Jangan terlalu panjang-panjang. Enggak Bang panjang, Suma. Anda bertanya. Jangan terlalu panjang-panjang. Anda bertanya dan Intinya Anda tidak paradoks, menyentuh. Bang. Yang dikatakan abang itu paradoks. Saudaraku, Karena kenapa bang ya? Dengarkan gue baik-baik juga. Bukan cuma abang yang ngomong gitu loh. Saudara, Pertama, diam. Anda Bang Zuma penanya, mengatakan Anda daripada penanya, itu loh, bukan Anda muzakkar. penanya, Anda penanya. Dan ingat, tadi pertanyaan saya ada nggak sentil nggak? Anda sentil nggak pertanyaan saya tadi? Enggak kan? Nah, itulah hebatnya Bang Zuma. Kemudian Ntar dulu, saya nggak hebat bang. Biasa aja bang. tunggu. Sabar dulu. Jangan nangis duluan, sabar. Ketika Anda membawa narasi Quran, Ali Imran ayat 31. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah. Jika kalian ingin mencintai Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada pencipta langit dan bumi, apa katanya? Katakan untuk ikut kepadamu. Ikut ngapain? Ikut menyembah kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Muhammad memiliki, diam dulu, diam saudara, diam, sabar ya. Loh, saya diam loh. Sabar. Enggak, soalnya ribut, dimute aja. Ada suara kayak Anda lagi kipas angin gitu. Fattabi'uni, ikutlah denganku. Ikut kepada Nabi Muhammad. Jangan menyembah manusia ikut kepada Paulus, tapi menyembah kepada apa yang Nabi Muhammad sembah. Allah Azza wa Jalla. Allah yang berpredikat subhanahu wa ta'ala. Maha suci lagi maha tinggi. Gantian, nggak usah panjang. Sabar dulu. Kamu Sabar. bertanya tentang Islam loh, bukan bertanya tentang receh-receh kayak ajaran agama lo. Ini Islam coy. Ilmu tertinggi. Kalau kamu nggak sanggup, kau jangan bertanya tentang ilmu tinggi. Kau bertanya ilmu tinggi, maka kau harus memiliki wadah di dalam diri lo untuk nampung jawaban saya gitu loh. Ingat pertanyaan saya tadi. Kristen tidak menyembah manusia. Berarti bukan Yesus yang kalian sembah, bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Tolong dijawab itu nanti. Kembali kepada pertanyaan saudara. Tolong dihargai ya. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, kalian bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka ikuti aku. Lihat aku dalam beribadah. Lihat cara aku menghambakan diri. Ikuti itu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau mengikuti aku, beribadah semurni-murninya ibadah, bertauhid dengan semurni-murninya tauhid, bertuhan dengan mengesahkan semurni-murninya Tuhan, yaitu Allah. Tak ada embel-embel yang lain, anak, tante, paman Tuhan dan seterusnya. Apa kata Al-Quran? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallah Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sama seperti Yesus. Jika engkau mengasihi aku, ikuti aku. Nabi Musa juga ikuti aku. Semua harus diikuti para nabi ini, karena mereka adalah jalan. Tak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui jalan, yaitu para nabi. Saya sudah jawab saudara. Tolong sesi ini saya serahkan kepada Anda. Jawab pertanyaan saya. Silakan. Ntar dulu bang. Ya, jawab pertanyaan saya dulu. Abang Jawab mengatakan pertanyaan bahwa saya. tadi maskulin. Ketika Jawab abang pertanyaan mengatakan saya. maskulin di Host, situ sudah jelas kalau dia bahwasanya tidak Allah itu jawab laki-laki. Itu pertanyaan, poin yang pertama mohon ya. izin,
dikandangkan aja. Pertanyaan saya nggak dijawab. Kalau aku di-mute terus kayak dikandangkan aja. Nggak apa-apa. Al-Quran mengatakan waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu hanya untuk orang yang berakal, bukan akal-akalan. Masakan ada orang bertanya kepada kita umat Islam, Bang Suma, ya paman, kul huwa, kenapa Tuhanmu laki-laki? Ngapain kau bertanya? Emang lu pikir Yesus itu bencong? Tuhanmu yang laki-laki, cupu. Lukas 2:21-22, nonotnya disembelih pada hari ke-8. Lu bertanya pula tuh. Ini tradisi Al-Quran diwahyukan. Laki-laki itu identik dengan penguasa. Laki-laki itu identik dengan pemimpin. Petunjuk, yang beri petunjuk, yang beri perlindungan. Namun meskipun demikian, bukan berarti Allah sedang membeda-bedakan dalam kelas-kelas masyarakat adanya perbedaan kelas gender. Enggak. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, sekarang kalau Anda ingin berdiskusi, tolong jawab pertanyaan saya yang tadi. Silakan. Pertanyaan saya disentuh. Jangan kau bertanya seakan-akan lu hebat Islam. Kalau lu hebat Islam, lu sudah mualaf. Gak ada celah di Islam itu, gak ada celah. Gak ada sedikit pun titik kelemahan di Islam itu. Itu yang Anda harus pahami. Ya, gak usah ku permasalahkan. Kul huwallahu ahad, Tuhanmu laki-laki. Lah Tuhanmu disunat, lu pikir Yesus bencong? Aneh. Yang takut itu yang gak mau menjawab pertanyaan saya. Saya kan tadi bernarasi lebih awal. Harusnya Anda tanggapi dulu. Habis Anda tanggapi baru masuk pertanyaan. Lihat Bang Suma, begitu Anda bertanya langsung saya sabet. Iya kan? Langsung saya hantam jawabannya. Kamu sembunyi di balik pertanyaan. Karena terlalu berat masalah ini. Masalah berat. Udah aku jelaskan tadi. Dan saya minta pernyataan saya tadi, apakah saudara-saudara muslim paham apa yang saya jelaskan? Terkait pertanyaan kata kul huwallahu ahad dan juga fattabi'uni tadi barusan. Paham nggak? Paham, Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saudara-saudara paham nggak ketika saya mengatakan Tuhan mereka bukan bencong? Hah? Atau Tuhannya tomboy? Dia pingin sembahan kita dengan sembahan dia itu sama. Sorry Tuhan lu bukan laki-laki. Yesus yang laki-laki, tapi Tuhan lu bukan laki-laki. Kenapa? Karena dia bukan manusia. Lanjut teman-teman sekalian, silakan. Ya, tentunya kita seorang umat Islam ya sudah paham ya surat Al-Ikhlas. Kul, katakanlah. Iya. Ya, buat oten-oten yang mau naik dipersilakan naik ya. Silakan multi aja ya. Ada satu slot lagi ya. Oke, Gian. Ya, Gian. Monitor Gian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Bang Juma udah kalah sama RK. Kenapa dibahas-bahas lagi? Bang Juma kan udah kalah sama si RK. Iya, pertanyaan saya waktu itu apa ke RK? Saya kan Bang Juma saya dikatakan kalah waktu itu karena saya mengiyakan kalau Yesus itu sudah Kristus dari lahir. Akhirnya saya dikatakan mengulang pernyataan yang sama
dan sepakat terhadap pernyataan RK. Padahal kan jelas pertanyaan saya, siapa yang nanti setelah disalib baru dilantik jadi Kristus? Itu pertanyaan saya. Enggak, Bang Juma sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan sama si RK. Mengakui Tuhan. Aneh. Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu yang diurapi. Apa yang diurapi? Apa yang diurapi saat itu, Bang? Manusia atau Videonya kucing? Bang, videonya ada kok. Iya, silakan aja, nggak apa-apa. Apa yang Iya, diurapi pada saat Maria melahirkan, abangku? Melahirkan manusia di Sungai Yordan, yang diurapi di situ kucing, sapi, atau manusia? Terserah Bang Juma lah itu. Nah, itu. Itu. Jadi ketika saya mengakui Yesus itu Kristus, saya sedang mengakui Yesus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Enggak, bukan itu loh. Lalu apa, Dan? Kata Bang Juma, ya saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nenek Sama- Bukifer, sama Bang- itulah kalau iblis. Saya percaya Yesus itu Kristus. Kegiranganlah Kristen. Kenapa? Karena Kristen menganggap Kristus sama dengan Tuhan. Itulah keanehan di kalian. Jadi saudara, jangan memperbodoh diri. Yuk, jangan karena kebencian dari beda agama kita, lalu kemudian kita menyebarkan berita hoax. Katakan yang benar itu benar, yang salah salah. Saya kalah pada saat itu, ya karena saya tidak mengikuti aturan yang mana harus bertentangan dengan RK. Saya ketika ditanya, apakah saudara Suma mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus sejak lahir? Ya, aku bilang. Berdasarkan apa? Lukas 2:11. Dan juga Siti Maryam ketika hamil, sebelum hamil, malaikat Jibril sudah datang kepadanya mengatakan itu kalau dia adalah Al-Masih. Debat lagi sama Bang RK, Bang, biar seru. Dia nggak berani, Enggak berani. nggak berani. Dia tantang saya ke Filipina malah. Dia tantang saya ke Filipina. Saya bilang jangan ke Filipina, saya masuk di dalam ruang tamu rumahmu, silakan. Silakan kau buat panggung di depan rumahmu atau di halaman rumahmu atau di teras rumahmu, saya datang. Saya kok bilang, ada kan PT saya. Wallahi saya akan datang, ku bilang. Jangan sebut nama saya Bang Zuma orang Sulawesi kalau nggak datang, kalau ada undangan untuk berdebat di kampung mayoritas Kristen. Saya datang. Demi Allah ini saya puasa. Siapapun Kristen yang mengundang saya, baik itu di gereja, baik itu di kampungnya secara resmi, tapi ya secara resmi, saya Bang Zuma akan datang. Karena itu adalah kesempatan saya untuk berjihad. Jadi nggak ada itu kata takut. Kami orang Islam tidak ada itu kata takut dalam mengajarkan kebenaran. Begitu saudaraku. Yang membuat RK kalang kabut saat itu sehingga hostnya, siapa namanya, Superboy harus turun tangan menolong dia. Itu adalah ketika saya tanya, Yesus sudah Kristus sejak lahir. Di situ diterangkan jelas di Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Apa itu Kristus Tuhan? Manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, telah lahir. Pada saat lahir, dia sudah Kristus. Ada Kristus baru. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ini yang saya tanya pada saat itu. Sehingga dia katakan oleh Petrus, khotbah Petrus, orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan oleh Tuhan menjadi Kristus. Pertanyaan saya yang tidak disentuh mulai dari awal mula pembukaan diskusi sampai penutupan, tidak pernah dia jawab. Apa itu? Siapa yang baru menjadi Kristus nanti setelah disalib? Itu pertanyaan saya, Bung. Dan sampai hari ini belum ada orang Kristen yang mampu menjawabnya. Itu orang baru nanti dijadikan Kristus, dilantik Kristus setelah disalib. Sementara anak Maria begitu lahir sudah Kristus. Dua Kristus yang berbeda. Jadi saya sengaja dikalahkan. Karena kalau tidak, malu wajah Kristen sedunia aku buat. Malu. Pasti malu. Saya diuji pakai bahasa Ibrani, kulalap, alhamdulillah.
Sementara dia kusuruh baca Ibrani nggak sanggup. Memalukan. Memalukan. Kata orang Inggris, memalukan. Betul? Betul. Sehingga mereka pengikut Paulus yang cerdik seperti ular, jinak seperti merpati, harus memiliki siasat bagaimana caranya wajah RK tidak hancur terpuruk di hadapan Bang Suma. Karena saya maklum, saya adalah penganut ajaran kasih, maka saya biarkan, saya tidak protes ketika dia dimenangkan. Karena saya tahu dia dalam keadaan tersakiti yang sangat dalam. Bayangkan aja Pak, forum-forum mereka yang jadi wasit dari mereka, yang menetapkan kalah menang mereka juga. Yang lawan diskusi saya seagama dengan mereka. Yang menantang saya ke sana, dia sendiri si RK. Yang memilih tema itu, dia sendiri si RK. Runutan dialog, tak pernah tersentuh pertanyaan saya sedikit pun. Dan apa yang tertuang pada saat itu jelas-jelas di hadapan mayoritas Islam Kristen. Dia tak mampu kemudian menjawab siapa yang dilantik menjadi Kristus pada saat nanti setelah disalibkan. Sementara anak Maria sejak lahir sudah Kristus lebih dulu. Berarti ada yang Kristus setelah dilahirkan sudah jadi Kristus. Ada yang nanti jadi Kristus setelah disate di atas pohon. Itu siapa? Sampai detik ini mayoritas gereja tak sanggup menjawab itu. Kenapa bisa begitu? Karena sejatinya yang kalian sembah bukan manusia, tetapi Kristus lain yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus. Itu diterangkan di dalam kitab Anda sendiri, Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Tidaklah mungkin saudara kami Kristen mengatakan kami penyembah manusia. Enggak mungkin. Tidaklah mungkin saudara Kristen akan mengatakan Tuhan kami manusia loh. Tidak mungkin. Maka Bang Suma pasang badan untuk membela Kristen. Hari ini saya katakan seluruh Kristen di dunia bukan menyembah manusia, tidak menyembah anak Maria, tetapi mereka menyembah Kristus lain yang bukan manusia. Siapa dia? Oh, mungkin Tuhannya Yahudi Bang Suma. Tidak, Tuhannya Yahudi tidak pernah bergelar Kristus. Kalau dalam Islam Al-Masih, ada satu yang bergelar Al-Masih selain daripada Isa alaihi salam. Siapa dia? Belajarlah Islam supaya kamu tahu. Saudara-saudara Muslim, tahu nggak siapa yang bergelar Al-Masih selain Nabi Isa alaihi salam? Tahu Gurunda. Alhamdulillah. Abang tadi mengatakan bahwa bahwa Islam itu tidak takut kalau ditanya. Jadi kenapa banyak yang takut ketika Kristen menanyakan tentang Muhammad, Bang? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Umat Islam itu bukan takut. Bukan takut ditanya tentang Islam. Islam datang untuk ditanyakan, untuk dikaji, untuk ditadaburi. Masalahnya yang bertanya ini adalah syarrul bariyah, makhluk yang lebih hina dari hewan yang bertanya. Maka tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk melakukan olok-olokan terhadap kebenaran. Banyak yang marah-marah. Pasti marah. Kenapa pasti marah? Karena kalian bertanya seperti anak TK. Dijelaskan, itu bukan ikan, itu kapal selam. Apa katanya? Enggak, itu ada di laut. Bukan, meskipun ada di laut, itu bukan ikan, tapi dia bergerak-gerak. Tetap saja dia bukan ikan, dia kapal selam. Enggak mau, faktanya dia berenang di laut, itu pasti ikan. Bukan, itu kapal selam. Enggak, itu ikan. Bukan, itu kapal selam. Enggak, itu ikan. Buktinya bergerak di laut, hidup di laut, bergerak mundur maju mundur dan bernapas di laut. Itu pasti ikan. Enggak mau, itu pasti ikan. Orang udah jelasin itu kapal selam, tuyul, enggak mau terima, ngotot, sudah nangis, teriak, ngaku. Lalu kemudian menghujat.
Umat Islam ini masa ada yang bergerak di laut dibilangnya bukan ikan. Itu makanya kenapa Al-Quran itu waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu diwahyukan hanya untuk manusia-manusia berkelas, manusia-manusia yang berakal sehat. Sedangkan Bible Anda baca 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5. Bible itu adalah untuk manusia-manusia yang sudah mati akal. Baca dalil itu. Baca dalilnya. Kristen dituntut untuk mati akal untuk mengkaji agamanya. Lalu si mati akal mau bertanya tentang Quran. Itu ibarat anak TK yang buka sampul buku kedokteran lalu buka praktek. Itulah kalian. Jadi harus sadar diri dong. Harus sadar diri. Harus sadar diri, Bang. Ya kalau memang benar yang dikatakan abang itu, mengapa Edis TV mengajari abang cara bersolat? Katanya hayalan saja katanya. Hah? Inilah kalian. Yesus mengajarkan apa? Matius 26 nomor 39. Yesus sujud. Apa kata beliau Yesus? Apa kata beliau? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian Bani Israel, tapi kalian tidak sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamid, Roh Hamid, Benar Roh yang aku bilang itu kan, kebenaran, Bang Juma. Roh Hamid, Ismuhu Ahmad, maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, Ya kan, Bang hukum-hukum, Juman? keadilan, serta penginsapan dunia akan dosa. Itu ucapan Yesus. Edis pernah mengajari Bang Juma cara sholat kan? Ah? Apa? 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 Edis Dia itu pernah. Anda boleh lihat Edis diskusi saya yang terakhir. Ku kencingin mulutnya. Lihat YouTube-nya Bang Suma Edis diskusi terakhir saya. Dia pura-pura matikan lampu. Dia pura-pura kemudian buka kamera. Dia pura-pura pakai topi kacamata hitam. Asal lu tahu. Edis itu orang cerdik, orang licik, orang picik. Itulah Edis. Saya dari sejak tahun 2008 kejar-kejaran di Facebook. Edis itu dari Facebook tidak pernah menang diskusi lawan Bang Suma, nggak pernah. Materi apapun nggak pernah dia memenangkan pertarungan, nggak pernah. Kenapa dia merasa menang? Karena dia di luar negeri. Di luar negeri bebas, dia mau ngapain aja tentang Islam. Dia mau ngomong apapun tentang Islam, bebas. Dia yang punya Komal, suruh naik ke sini, bahas Islam coba. Kalau tidak kubuat mencret kapur, suruh ke sini. Berani nggak dia masuk di Komal Islam? Paling dia mengatakan mute. Kalian go. Padahal dia mute sendiri dirinya. Dia yang mute diri sendiri, dia yang turunkan dirinya sendiri. Habis itu aku di mute. Kenapa sejatinya Edis itu seperti anak TK, nggak bisa baca Quran. Jangankan Edis, Nabi Muhammad saja untuk masuk ke dalam pintu Islam, dia orang yang tidak bisa membaca aja dipaksa oleh Allah untuk membaca. Ikra. Disuruh baca. Edis coba kau suruh baca Quran. Pintu utama di dalam memasuki ilmu Islam, Ikra. Nabi Muhammad yang memulainya, Ikra. Orang belajar itu Ikra. Orang cerdas itu Ikra. Orang berakal itu Ikra. Sementara kalian, pernah nggak kalian Ikra terhadap kitab kalian yang asli? Nggak pernah. Bagaimana mau paham? Nah, ketika kami bertanya tentang Islam, banyak yang nekat yang nyata, Bang. Saudara, Misalnya kamu begini loh. bertanya seperti anak TK. Misalnya begini. Contoh yang tadi bertanya, ini kita pakai dasar-dasar aja dulu ya. Dikiranya ilmunya kita sebagai narasumber itu bisa ditakar oleh dia. Sandaran kita Quran, coy. Kita merendahkan diri sesuai dengan pertanyaan. Lu bertanya tentang dalam-dalamnya kedalaman Al-Quran, insya Allah kita ikuti. Apa yang kami lakukan selama ini,
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Karena kami mengajarkan, kemudian apa yang Anda tanya kami jawab. Anda tanya ilmu tinggi sampai ke makrifat, insya Allah kami pun jawab. Masalahnya yang kami tahu, yang datang bertanya ini manusia mati akal. Kalau saya menjelaskan kemudian lebih jauh, sejak dahulu kala orang Arab selalu menggunakan kata ganti maskulin huwa untuk kata Allah, Tuhan semesta alam. Maka selain sudah jadi naluri bahasa mereka, itu sudah jadi naluri akal sehat mereka sebagai bangsa Arab, bahwa Tuhan lebih tepat menggunakan dhamir huwa dan bukan hiya. Ini penjelasannya sangat luas. Dan kalau saya jabarkan bisa jadi pusing sendiri nanti. Ujung-ujungnya jadi penghujat. Mending kita bahas materi yang rileks, santai, yang hanya direvisi. Kamu tidak ngerti kitab lo? Enggak paman, besok aku revisi biar kau ngerti. Belum ngerti paman, ya udah nanti tahun depan kita revisi lagi ya nak. Belum ngerti juga, tunggu nanti kita sepakat untuk merevisinya lagi. Belum ngerti juga om, nanti kita revisi lagi. Sampainya lu ngerti, pokoknya kitab lu harus tunduk sama lu. Bukan lu yang harus tunduk ke kitab lu yang harus tunduk ke kita dong. Tapi kami belum mengerti bang. Ya udah kalau gitu kamu tutup aja, beli aja, jepit di ketek setiap kamu ke tempat ibadah, biarkan nanti pendeta yang menjelaskan isinya. Kau duduk aja kalau gitu. Karena udah direvisi saban tahun, kau juga nggak ngerti-ngerti juga. Oh iya ya paman. Iya, ya udah kalau gitu biarkan aku yang menjelaskan. Oh gitu paman. Iya, kalau begitu sebagai jemaat saya ingin bertanya dong paman pendeta. Ayo silakan. Yang penting jangan lupa ya akhir bulan ya. Iya paman. Apa pertanyaanmu? Cepat. Gini paman. Kitab kita kan udah direvisi. Lu kayak film aja lu. Terus pertanyaannya lu cepat. Kalau nanti Yesus datang ke paman pendeta, terus Yesus berdiri dalam jarak 100 meter dari pandangan paman pendeta, lalu paman pendeta ditanya, "Weh pendeta, yang matanya masih bagus, siapa yang kau lihat sedang berdiri jarak 100 meter dari pandangan mata lo?" Apa jawaban paman pendeta? Wah gampang. Apa paman? Jawabnya apa? Ya Tuhan. Hah? Jemaat mengatakan, loh ini sama aja nih, yang belajar Bible dengan yang tidak belajar kok sama aja. Kalau dia maju lagi paman 50 meter lebih dekat, lalu ditanya pertanyaan yang sama, yang berdiri depan pendeta ini apa? Ya Tuhan. Dalam hati jemaatnya, wah lebih parah dia kayaknya daripada aku. Terus Pak Pendeta, kalau maju lagi sampai 10 meter lagi dari jarak mata abang, apa jawaban abang? Jemaat sudah mulai nangis nih. Ternyata jauh-jauh saya datang ke sini sama aja jawabannya. Iya tetap aja Tuhan. Ya sudah, kalau dia datang cekik leher pendeta, dia juga Tuhan. Iya dong, Tuhan saya dong. Jadi yang lahir dari rahim seorang wanita bernama Maria juga Tuhan. Ya Tuhan kita. Jemaatnya di Amerika sana angkat kaki dan mengatakan fuck you. Mereka ramai meninggalkan gereja karena itu tadi. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran kudu tunduk manusia itu terhadap ilmu yang ada di dalamnya. Kenapa harus tunduk? Karena Al-Quran pengetahuan Allah. Makanya Allah tidak segan mengambil sebuah perumpamaan lalat, tidak segan mengambil perumpamaan kemudian sidik jari, tidak segan mengambil perumpamaan nyamuk, laba-laba, kemudian lebah dan seterusnya. Kenapa? Karena ilmu Tuhan tidak mungkin kalah rendah dari ilmu manusia. Yang terjadi sekarang ini apa kawan-kawan? Ada manusia yang lebih cerdas daripada firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan satu-satunya Tuhan adalah Dia yang mengutus Yesus. Mereka lebih pintar. Oh, Yesus juga Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi. Mereka lebih pintar. Ah, yang lahir itu Tuhan. Mereka lebih pintar daripada kitab yang mereka anggap suci. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
Sedangkan Al-Quran bergejibun ilmuwan mengkaji dengan disiplin ilmu yang tersusun rapi untuk mencari celah dalam Al-Quran, bukannya mendapatkan celah tetapi mendapatkan ilmu. Contoh, baru-baru ini ada kemudian orang ingin mencari kelemahan Quran. Kok bisa-bisanya Al-Quran menjadikan ayat di dalamnya tentang nyamuk? Nah, ini pasti kelemahan ini. Pasti kelemahan ini. Ayat berbicara tentang nyamuk di dalam Al-Quran. Pasti ada kelemahannya. Maka kemudian ketika dalam surah Al-Baqarah ayat 26 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nyamuk ini, mereka mengkaji. Ini pasti ada kelemahan. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ini pasti ada kelemahan. Kok ada nyamuk dalam Al-Quran? Apa-apaan? Jadi yang membenci Islam ini ambil mikroskop, ambil komputer, siapkan kopi, mengkaji kemudian ada apa dengan nyamuk. Wow, begitu dia teliti tentang nyamuk ini yang dibahas oleh Nabi Muhammad dari 1400 tahun silam tanpa alat canggih. Ternyata Allah memberikan sebuah pernyataan jelas bagaimana struktur tubuh nyamuk itu sangat kompleks. Keren sekali. Bagaimana nyamuk punya alat ada alat yang kemudian menjadi penangkap sinyal. Ada alat pada diri nyamuk itu sebagai alat tongkat yang membedah daging manusia. Lalu di sisi sebelah kiri mengeluarkan cairan agar darah yang ada pada tubuh manusia yang diisapnya tidak membeku. Lalu kemudian suntikan yang ada di sebelah kanan itu untuk mensuplai kemudian atau mendeteksi kemudian adanya pergerakan dari benda-benda di sekelilingnya. Sempurna nyamuk itu dicipta. Makhluk begitu kecil. Ternyata alat-alat yang ada pada nyamuk itu dijadikan sebagai dasar pijakan Allah untuk memberikan contoh yang sederhana bagi orang-orang yang berakal. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran. Itu kebenaran dari Tuhan. Orang-orang beriman pasti tahu bagaimana Allah menjadikan nyamuk sebagai contoh. Bahkan Allah mengatakan makhluk sekecil apapun itu bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang belajar, orang-orang yang berakal. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan nyamuk ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun kata Allah, tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Maka orang-orang ilmuwan, para cendekiawan, mereka kemudian belajar, para akademisi yang memiliki disiplin ilmu, mengambil seekor nyamuk diteliti. Lalu apa yang mereka temukan? Subhanallah. Mereka mengatakan, ini tidak mungkin karangan Nabi Muhammad. Ini pasti adalah kalimat-kalimat dari pencipta langit bumi yang maha mengetahui segala sesuatu. Sementara di sebelah, boro-boro dikaji, diteliti secara sains, yang ada tiap tahun dirubah lagi sesuai dengan kemauannya mereka. Kalau udah mereka agak sulit-sulit sedikit, sedikit agak direvisi. Lenser lagi sedikit ini. Yang diharamkan kita buat babi hutan. Kan sekarang kita tinggal di kota, jadi babi yang dari hutan sudah jalan-jalan ke kota, ke mall, itu sudah tidak haram lagi. Karena bukan lagi babi hutan, sekarang mereka sudah jadi babi modern, babi kota dia. Jadi boleh dimakan. Yang dilarang babi hutan. Ya siapa juga yang memakan babi hutan? Babi hutan masih hidup. Makanlah itu hidup-hidup. Ya gitulah sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi yuk mari kita memperdalam khasanah ilmu kita terkait dengan Islam.
dan juga terkait dengan perbandingan agama. Karena ini sangat penting untuk menjaga akidah generasi kita selanjutnya. Demikian, silakan diambil alih host. Iya, siap, Abangku. Ya, baik. Ball dance, monitor, ball dance. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada Oten ini di sini. Oh, enggak ada Ya. Oteninya nih. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Oh iya. Ball dance. Ya, Ada yang mau sehat disampaikan? selalu buat Gurunda Jumba, sehat selalu ya. Amin abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya lanjut aja host, lanjut bentar. Ada yang bilang jangan salah Bang Suma, di sebelah juga ada penelitian dari Bible. Vacuum cleaner katanya ular makan debu. Masolang generasi ular makan debu vacuum cleaner. Hancur. Baik. Assalamualaikum, my Panglima. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Allah, alhamdulillah akhirnya terjawab sudah ketika saya diinjili tadi dari Panglima tentang Gimana, gender Bang? Tuhan. Iya tadi pagi aku diinjili, orang tak bilang Tuhanmu kan, kamu kenakan Tuhanmu yang berjenis kelamin kan? Enggak. Lah itu Daka jadi Yesus jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Lah berarti Tuhanmu berjenis kelamin? Tidak. Lah, terus yang mana? Tuhanku itu tidak berjenis kelamin. Terus, oh, nah itu bapak cewek cowok. Emaknya siapa? Kan bapak berarti cowok toh. Mosok cewek. Bapak yang mana ini? Lah terus, lah itu huwa lagi, huwa. Kul huwallahu. Huwa itu berarti kan cowok. Nah, alhamdulillah sudah menjawab melalui terminologi, epistemologi. Keren. Dia manggil saya kok. Ya bahasa Arab, baca Arab aja nyebut Allah aja, Allah. Kan ganco itu. Kan kurang ajar. Menghina Tuhannya sendiri dia. Oh Tuhannya dikatakan bapak, bapak kayak kue. Gitu. Waduh, alhamdulillah itu saya jadi tertarik untuk belajar bahasa Arab nih. Ya Allah, mudah-mudahan saya masih ada beri waktu untuk belajar bahasa Arab. Ya Allah. Oke, ini bahasa linggis saya nggak karu-karuan, mohon dimaafkan. Terima kasih Gurunda. Nanti saya tak lari di komunikasi untuk membahas dari terminologi, etimologi tentang makna dibalik yang tersurat, yang tersirat, yang tertulis. Gitu ya Gurunda. Makasih Iya. dari Tuhannya Kristen yakin bukan manusia tapi yang keluar dari kubur gua batu. Wah, kuburan. Nah, itu udah. Ogah, nggak mau aku. Itu pakai Alkitab segala, dibohongi saya. Ini Alkitab apa ini? Kok Alkitab isinya kayak ginian? Isinya ada itu tadi, remas apa itu? Susu. Apalagi tadi itu, aku diamuk-amuk sama pendeta. Apa ya pendeta nih kayak gini? Wah, membohongi saya, tadi bohongi nih. Oh, makasih, Gurunda. Assalamualaikum. Kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, Oten yang mau naik dipersilakan multi ya, di bawah ya. Otennya belum kelihatan ini di bawah. Tidak ada yang lain. Kemana Otennya nih? Dibilang naik bunuh diri katanya. Mau manggil ini mungkin. Nah, ini teman. Ini siapa nih? Zai Gondrong. Zai Gondrong. Zai Gondrong. Ya. Zai Gondrong monitor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada Otennya. Ya, Bang Zai. Ada yang mau disampaikan, Bang? Bang Zai Gondrong.
Nggak ada ini, saya nyimak di bawah aja deh. Kepencet tadi, kepencet naik. Ya, baik. Oke, Ya, oke. silakan. Sahabat Dharma Wulung yang ada di YouTube, barakallah fik. Syukran. Lanjut teman. Ya, ada 2 kursi lagi ya yang Oten, kosong Oten, ya. di mana, Oten? Silakan naik Oten. 2 kursi, Oten naik. Ada 2 kursi yang kosong buat Oten. Ya, Bang Mualaf. Bang Mualaf. Nah, ini yang baru datang nih. Oh, mualaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi nih. Bang Mualaf Siapa ada nih? yang mau Bukan disampaikan ini. Bang Mualaf? Silakan. Armin. Belum ada bang. Warmin. Bang Warmin. Monitor Ya, Warmin, Muslim Kristen. Warmin Monitor monitor. Warmin, Muslim apa Kristen? Halo? Tidak ada jawaban saudara. Mana itu? Ya, mohon maaf saya turunkan ya. Kok nggak ada suaranya? Bukan. Ya, mualaf. Ada yang mau disampaikan, Bang? Nah, ya kan. Mau dengar aja dulu bang. Mau dengar aja dulu. Soalnya kursinya mau kita pakai, Bang. Oke, silakan Untuk bang. Oten, Silakan. Ya, Mohon maaf, Bang ya, saya turunkan, Bang ya. Ya, sama-sama. Sementara Abang nyimak aja dulu ya Yuk. di bawah ya. Yuk. ya. Assalamualaikum, Bang. Oten. Waalaikumsalam Mana warahmatullahi Oten, Pak Mukti? Mohon maaf. Muslim jangan ada yang multi dulu ya. Karena Oten yang mau kita naikkan. Ini Oten ini takut Ya. gini. Ya, Mauna, monitor Mauna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang, kepencet bang, tap layar bang. Muslim Oh lagi. ya, baik. Iya maaf bang. Ya bang. Oke, Bang. Mungkin takut kali ya ada Bang Juma di sini. Iya, karena memang gini bang, Kristen Kayaknya. ini mereka tidak tahu Tuhannya ini, Yesus ini mereka mengatakan Yesus Tuhan, dan Yesus ini Tuhan di mana mereka nggak tahu tuh. Ludis kejempa. Luka jam. Kerja. Nitor. Host, Datang lagi. host turunin aja.